saat ku sendiri, ku sering memikirkan apakah tujuan. Shalom dan selamat pagi untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, dimanapun kita berada. Walaupun kita tidak bersemuka di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, tapi kita percaya dimanapun kita berada, kita tetap memberikan masa dan waktu kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kita akan memulakan ibadah tebun kebaktian kita pada pagi hari ini dengan doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari yang indah ini kami menaikkan syukur dan terima kasih kami Tuhan karena kesempatan yang baik untuk kami sekali lagi Bapa memuji dan memuliakan nama Engkau. Jadi inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu datang terlebih dahulu merendahkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Apapun Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak layak, tidak menyenangkan Tuhan, ampuni kami Tuhan, suci kuduskan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadi pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin membawakan hidup kami untuk Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan akan melayani dan menjamah setiap pribadi kami yang ada pada pagi hari ini, agar kami sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun jemaat-Mu Tuhan berada pada pagi hari ini Tuhan, berkati mereka, sentuh mereka Tuhan dengan kasih-Mu, agar pada hari ini Tuhan kami sungguh menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan dari mulai hingga selesai ibadah ini, agar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menyembah Tuhan dengan satu nyanyian yang berkata, "Ku masuk ruang yang maha kudus." Bila ini menjadi doa kita semua pada pagi hari ini, di mana kita mau datang di ruang maha kudus Tuhan dengan hati yang kudus, dengan hati yang tulus. Jadi bila ini menjadi doa kita bersama, di mana kita mau datang di hadapannya dengan hati yang kudus, dengan hati yang tulus. Mari kita angkatkan pujian ini. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati yang tulus. Masuk dengan hati tulus, menyembah
mengenal, Kau melihat hidup kami. Suci kuduskan kami dalam hati ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, seterusnya kita akan mengangkatkan pujian kita untuk Tuhan, yaitu jubah pujian. Pujian kita kepada Tuhan, yaitu satu pujian yang bertajuk Kasih-Ya Sebaka Sungai. Kasih-Ya sebaka sungai, kasih
Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama fokuskan hati kita untuk Dia pada hari ini, karena sebentar lagi kita akan mendengar dengan sabda firman Tuhan. Dan mari sama-sama kita nyanyikan sebuah penyembahan, yaitu Selidiki Aku. Kita fokuskan hati kita untuk Tuhan dalam keadaan yang berdoa. Mari kita sama-sama menyanyikan penyembahan ini, Selidiki Aku. Haleluya Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami, Tuhan Yesus. Kami dapat bersama bersekutu mengiringi Bangkau pada hari ini, Tuhan. Dan Tuhan, kami ingin berdoa menyerahkan setiap pribadi kami dalam tangan-Mu. Dapat menjamah hati kami supaya kami terus fokus mendengar firman pada kesempatan Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Kau menyampaikan firman sebentar lagi, Tuhan, sehingga Kau menjamah hati kami semua pada hari ini, Tuhan Yesus. Dan kami percaya, Tuhan Yesus, kami datang kami dari awal hingga hari ini pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
seterusnya kita beri ruang waktu ini kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Oke, kita mempersilakan Pastor Petrus. Salam kasih Kristus, selamat pagi untuk kita semua, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan sekali lagi untuk kita pada pagi ini. Dan kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dan apa yang kita belajar pada pagi ini bila hanya memberi kekuatan secara rohani untuk kita pada pagi ini. Oke, sebelum itu mari kita sama-sama berdoa, menyerahkan firman Tuhan yang kita sama-sama belajar. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus memberkati setiap pribadi kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dan Tuhan kami terima kasih karena kesempatan waktu yang kami pergunakan pada pagi ini. Kami tahu hidup kami hari ini karena anugerah dan kasih Tuhan, sehingga memberi kami nafas yang baru, kekuatan yang baru, harapan yang baru. Dan Tuhan terima kasih Bapa. Dan kiranya ada roh kegelapan, kuasa roh jahat yang coba mengganggu kami, baik pikiran kami, baik hati kami, baik kata-kata kami, dan kami lumpuhkan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini, bilang menjadi seluruh berkat untuk kami pada pagi ini. Tuhan terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami minta dan kami perlas dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Oke, mari kita melihat kembali kisah atau cerita seorang hamba Tuhan yang terkenal di dalam Alkitab, walaupun dalam sengsara, walaupun dalam penderitaan, cobaan, ujian dalam dia menghadapi sebagai orang yang takut akan Tuhan dan orang yang saleh, dan dia tetap bertahan sampai akhir hidupnya. Oke, kalau kita melihat dalam kitab Ayub, oke, Ayub pasal 2 ayat 2 sampai 10 yang mengatakan seperti ini. Oke, Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini kisah-kisah Ayub, oke, yang kita sama-sama belajar pada pagi ini. Oke, nah pertanyaan, kadang-kadang ada pertanyaan untuk kita pada hari ini. Oke, bertanya hari ini, apakah pencobaan berasalnya dari Allah? Apa pendapat Anda? Apa pendapat kita semua? Tetapi ini pendapat saya adalah tentu tidak. Oke, pertanyaan, apakah hari ini, apakah pencobaan berasal dari Allah? Tentu tidak. Oke, tetapi Allah mengizinkan kita dicobai. Oke, kenapa? Karena supaya manusia itu tidak sombong apabila sudah berhasil. Oke, nah kalau kita melihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 13 yang mengatakan seperti ini. Yakobus pasal 1 ayat 12 13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada bangsa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dan ini jawabannya untuk kita pada pagi ini. Oke, nah pencobaan bukan berasal dari Allah, ya. Nah, apapun ujian dalam hidup kita, janji Allah dalam orang yang percaya dan orang yang beriman, orang yang taat kepada Tuhan,
adalah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Dan kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tentang pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan ini jawaban-jawaban untuk kita pada hari ini. Nah, apakah kita bertekun sampai hari ini? Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan orang yang belum mengenal Tuhan, bertanya secara pribadi, bertanya tentang kehidupan kita hari ini. Apakah kita masih bertekun sampai hari ini dan percaya, beriman kepada Tuhan dalam global pada saat ini? Dan jawab kita pada hari ini adalah kita, atau saya masih bertekun. Apapun yang saya hadapi dalam kesukaran. Ini jawaban kita dengan orang-orang yang membuat satu acuan untuk kita atau pertanyaan untuk kita, bertanya kepada kita, dan kita tetap percaya dan kita tetap bertekun apapun yang kita hadapi hari ini. Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 9 itu, kalau kita membaca dalam Alkitab ini atau dalam pasal ini, yang begitu iblis minta restui dari Tuhan, untuk mencoba Ayub. Tapi apabila kita melihat dalam ayat ini, mari kita sama-sama membaca Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 9. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Dan di sini kita melihat, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Dan ini kisah-kisahnya, Ayub. Nah, ada 4 prinsip yang harus Ayub pertahankan secara orang yang beriman, secara orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama adalah saleh, yang kedua adalah jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Nah, kalau kita melihat latar belakang, atau sejarah dalam cerita Ayub ini adalah harta, anak, istri, dan sahabat, semuanya ujian iman Ayub. Kalau kita kembali kepada sejarah cerita Ayub ini. Nah, dalam kita menghadapi ujian, selalu iblis mengambil kesempatan untuk mencoba kita. Nah, kadang-kadang sakit kita, tetapi kita mencari penyakit. Kenapa? Karena kita mencari Allah lain dan mencari dokter yang lain. Apatah lagi masa-masa sukar yang hari ini. Nah, ini memperingatkan bagi orang Israel. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai 7 itu, mereka ini sudah dibebaskan daripada kutukan, mereka ini sudah dimenangkan, tetapi mereka ini kembali kepada hal-hal yang jahat, dan mereka akan kembali kepada penyembah-penyembah berhala. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai 7 itu mengatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, ini contoh-contoh memperingatkan kita pada hari ini. Nah, yang pertama adalah menuntut kesalehan. Nah, kadang-kadang ini menuntut Ayub sebagai orang yang takut akan Tuhan. Nah, karena mau cepat kaya,
siapa yang kita jumpa pada hari ini? Karena kita mau cepat kaya, adalah kita menjumpa orang yang pandai menipu. Ya, bukan kesalahan mereka, tetapi kesalahan kita sendiri. Kenapa? Karena kita mau cepat kaya dan kita mencari orang yang pandai menipu. Sedangkan itu pekerjaan mereka. Kenapa kita terpengaruh dalam hal itu? Oke, nah begitu juga tentang penyembah berhala. Nah, kesalahan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita jangan terpengaruh dalam hal-hal duniawi. Oke, nah walaupun kita bosan, mungkin punya istri yang mungkin punya istri satu, tapi karena kebosanan kita, karena kita bosan. Kalau kita melihat dalam Ayub tadi, cerita Ayubnya tadi atau dalam ayatnya tadi, adalah dia mengatakan hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang mengutuki, hal-hal yang seakan-akannya tidak mengenal Allah. Oke, sudah mungkin istrinya bosan dengan Ayub ini. Karena apa? Karena hartanya sudah habis, ya, anaknya pun sudah mati. Oke, semuanya tidak ada lagi, baik dia dalam sakit. Oke, mungkin istrinya sudah bosan. Oke, nah ini menuntut kesalahan kita pada hari ini. Apakah sikap kita terhadap firman Tuhan ini? Oke, nah apakah kita tetap pegang firman Allah dalam kehidupan kita? Dan yang kedua adalah menuntut kejujuran. Nah, dunia saat ini banyak menawarkan hal-hal yang jalan pintas. Oke, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi pada pagi ini, mari kita sama-sama fikir panjang, ya, bersabar, ya, berani untuk mengatakan tidak dan berani untuk mengatakan ya. Nah, menuntut kejujuran ini juga yang Ayub belajar dalam kehidupan dia sebagai orang yang takut akan Tuhan dan orang yang saleh dan orang yang jujur. Oke, nah, menuntut kejujuran. Ya, dunia hari ini menawarkan cepat kaya dan pekerjaan. Dan hati-hati apabila kita ditawarkan oleh berbagai pekerjaan. Bukan semuanya salah. Ya, bukan semuanya salah pekerjaan. Tidak, tetapi ada yang benar, tapi ada yang betul. Tetapi kita harus hati-hati, ya, apabila ada tawaran-tawaran untuk kita pada hari ini. Oke, nah, mau cepat, mungkin ada cara kita mau cepat pintas atau jalan pintas, ya, tetapi dalam hidup, ya, tidak ada kata jalan pintas. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, baik anak-anak Tuhan, ya, tidak ada kata jalan pintas untuk kita mengenal Tuhan. Semuanya ada memerlukan proses, ya. Kita perlu memiliki ketekunan, ya, untuk melalui setiap proses itu, ya, karena ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang sempurna, ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dan ini kalau kita melihat dalam Ibrani, ya, pasal 10 ayat 36. Nah, yang ketiga adalah menuntut takut akan Allah. Takut akan Allah memerlukan ketekunan juga. Ya, sebagai orang yang takut akan Tuhan dan orang yang percaya Tuhan, orang yang beriman, ya, menuntut takut akan Allah. Dan ini juga yang Ayub pertahankan sebagai orang yang takut akan Tuhan, orang yang beriman, orang yang saleh, ya. Dan takut akan Allah memerlukan ketekunan. Ketekunan adalah ketika kamu tetap bertahan teguh, ya, dan pantang menyerah, ya, dalam mencapai tujuan hidup. Nah, terus mencoba dan tidak goyah walaupun keadaan huru hara pada hari ini sampai menemukan jalan keluar atau mengatasi tantangan. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi pada pagi ini, mungkin kita selamanya sukses atau tidak sukses, ya, selalu berhasil dan selalu tidak berhasil, kan? Ya, tentu ada masanya. Ada masanya kita gagal, ada masanya kita berjaya. Ya, tidaknya seharusnya kita gagal, tidak juga seharusnya kita berjaya dalam semua hidup kita. Tentu ada ujian yang harus kita hadapi supaya kita lebih matang dan dewasa di dalam Tuhan. Dan menuntut takut akan Allah, ya, tetap berjuang meskipun untuk masa jangka
yang panjang. Kayak jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Ya mari kita belajar daripada pribadi Ayub ini. Takut akan Allah memerlukan iman, ya, memerlukan iman, keberanian serta daya tahan sebagai orang yang percaya Tuhan dan sebagai orang yang beriman. Kita juga harus memerlukan tahan daya dalam tubuh kita. Mungkin kita perlu bertahan untuk jangan beremosi mungkin, ya, untuk menghadapi cabaran-cabaran hari ini. Oke, nah, ketika kamu merasa tidak sanggup melewati cabaran hari ini, jangan segan meminta dukungan doa dengan rekan-rekan kita, orang yang kita percaya, yang kita harapkan. Oke, boleh saja kita berkawan di mana-mana orang dengan siapa saja. Tetapi apabila kita minta nasihat baik dukungan doa, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, dan lihatlah, oke, dan siapa yang seharusnya untuk kita fungsikan masalah-masalah kita, dan takut akan Allah, ya. Dan yang keempat adalah menuntut supaya menjauhi kejahatan. Oke, nah kalau kita melihat dalam Roma pasal 2 ayat 1, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Nah, Ayub seorang yang menjauhi kejahatan, tidak terpengaruh oleh orang di sekeliling dia. Walaupun istrinya sudah bosan, walaupun istrinya sudah mengatakan yang tidak senurut, mengatakan perkara-perkara yang tidak diingini, tetapi Ayub ini tetap tidak mau membalas kejahatan. Ya, karena apa? Karena dia tahu yang dia hidup ini adalah daripada Allah. Oke, ujian yang dia hadapi ini adalah, dia tahu yang ujian yang dihadapi ini adalah ujian tentang imannya. Yang menuntut supaya menjauhi kejahatan. Ya, walaupun istri dia coba mengatakan perkara-perkara yang tidak diingini, tetapi dia tetap tidak terpengaruh dalam kata-kata istri dia. Ya, walaupun hartanya habis, lesap. Oke, kalau kita melihat dalam sejarah, oke, kitab Ayub ini hartanya habis, ternaknya habis, baik anaknya mati semua ketujuhnya, baik tentangan cabaran daripada sahabatnya, semuanya itu adalah ujian iman yang harus dia pertahankan, yang harus Ayub fungsikan untuk kita pada pagi ini. Dia harus mempertahankan, dan dia juga harus menjauh daripada kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Ya, kita adalah seorang penuntun bagi yang buta, dan ini juga kita belajar dalam Ayub, dan dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun istri dia, walaupun sahabatnya menguji dia atau mencoba dia, tetapi dia tetap bertahan, oke, jauh daripada kejahatan. Dia adalah seorang penuntun yang kita harap. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, nah kalau kita melihat dalam Roma pasal 2 ayat 19, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Nah, Roma ini juga menjelaskan untuk kita pada pagi ini, ya, kita adalah orang yang penuntun bagi orang yang buta. Oke, kita adalah orang yang menjadi terang bagi orang dalam kegelapan hidup mereka. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 2 ayat 19 itu mengatakan kita adalah terang dalam dengan orang yang dalam kegelapan. Kita adalah menuntun mereka mengenal Tuhan, percaya Tuhan sungguh-sungguh, dan buat kesaksian kepada mereka. Dan bukan kita menambahi kejahatan, tetapi kita mengurangi kejahatan. Dan ini kisah atau ini cerita daripada Ayub ini, ya. Dia tidak menambahi kekacauan atau kejahatan di dalam rumah tangga dia, walaupun ada cabaran dalam rumah tangga, tetapi dia mengurangi masalah di dalam
keluarga dia. Nah, ciri orang yang tidak mau menjauhi kejahatan. Ciri orang yang tidak mau menjauhi kejahatan. Kalau kita melihat dalam Roma, ada beberapa ciri-ciri orang yang namanya tidak mau jauh daripada kejahatan, mau ini mau itu. Ya, kalau kita melihat dalam Roma pasal 1 ayat 29 sampai 31 itu, ya penuh rupa-rupa kelaliman, ya kejahatan, keserakahan, kebusukan, dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Banyak lagi yang dibawa yang dalam ayat-ayat itu, dan saya kutip berapa yang ciri-ciri orang yang tidak mau menjauh kejahatan. Baik, membenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Nah, ini ciri-ciri orang yang memang suka mencari masalah. Memang ini ciri-ciri orang yang memang mau mencari masalah, mencari kejahatan dalam hidup dia. Nah, apa akibatnya? Apa akibatnya apabila orang ini tergolongkan suka mencari kejahatan? Apa akibatnya kalau kita melihat dalam ayat 32 itu? Nah, jawabannya ada dalam ayat 32 Roma. Roma pasal 1 ayat 32 itu. Mari kita sama-sama, kalau kita ada kitab, kita akan membaca. Kita akan membaca Roma pasal 1 ayat 32. Yang mengatakan seperti ini, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yakin bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan sahaja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, apa akibatnya? Adalah patut dihukum mati, kata firman Tuhan. Mereka yang suka membuat kejahatan ini, ya, memang ada akibatnya dalam kehidupan kita. Baik orang yang tidak percaya, baik orang yang percaya, memang ada akibatnya. Apa yang kita tanam, tentu kita akan menuainya. Nah, kesimpulan kita pada pagi ini adalah Ayub tidak sekali mengeluarkan kata-kata yang menjesat atau menjejaskan nama Allah dalam hidupnya, sampai akhir hidupnya. Karena Ayub tahu nama Allah itu adalah nama yang sangat-sangat suci, nama yang tidak dapat sebut sembarangan. Sampai akhir hidupnya dia mengeluarkan kata tidak pernah kata-kata yang tidak diingini. Malah dia kata-kata yang membangun, sebagai orang yang saleh dan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini kesimpulan kita pada pagi ini. Dan juga kalau kita melihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 12, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini sangat penting bagi kita pada hari ini. Dalam situasi keadaan pada hari ini, janganlah bersumpah ketika mungkin kita mengikat janji. Jangan bersumpah demi langit, jangan kita bersumpah demi bumi atau apa-apa sajalah. Tetapi apabila dia mengatakan tidak, kita katakan tidak. Apabila dia mengatakan ya, kita katakan ya. Dan ini kesimpulan kita untuk melihat firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita pada pagi ini secara rohani kita. Mari kita berdoa. Kita akan menutupkan firman Tuhan ini dengan doa kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami
sekali lagi mengucap syukur karena peluang dan pergunakan untuk kami merenungkan firman Tuhan ini. Ya, kiranya firman Tuhan ini menjadi kami menguatkan secara rohani kami. Memberi kami impak yang baru, membuka pikiran kami melihat keadaan-keadaan pada hari ini. Dan Tuhan, bila kami tetap bertahan dan jujur dalam hidup kami, takut akan Tuhan. Dan Tuhan, bila firman Tuhan ini, cerita Ayub ini, kisah Ayub ini memberi kami satu perubahan seterusnya setiap hari, mengingatkan kisah-kisahnya, tetap bertahan walaupun dalam berbagai tantangan, cabaran yang harus dihadapi dan ujian yang harus dihadapi, dan dia tetap bertahan dan kuat. Dan Tuhan, kami berdoa di mana saja jemaat Tuhan, baik di hospital, baik di rumah, di mana-mana saja mereka berada, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati kami lewat daripada firman Tuhan yang kami sama-sama belajar pada pagi ini. Dan Tuhan, baik yang sakit Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, beri kesembuhan kepada mereka. Mungkin jemaat kami ya dalam tekanan, Tuhan beri jalan keluar. Baik dalam apapun urusan-urusan Tuhan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang beri jalan keluar agar apa yang kami lakukan semuanya ini Tuhan bilang untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami minta dan kami balas. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.